Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat jumpa kembali di Herman Kadir Channel. Kami dari Herman Kadir Channel meliputi acara halal bihalal alumni Fakultas Hukum Angkatan 83 Universitas Pancasila. Nah, kami akan mewawancarai beberapa sahabat yang sudah eksis di masyarakat, dalam artian sudah berkecimpung di masyarakat. Di hadapan saya hari ini ada Ibu Oti. Ibu Oti apa? Oti Harichandra Ubayani. Oti Harichandra Ubayani. Nah, kita tahu Bu Oti ini setahu saya dia adalah seorang notaris ya, dan aktif juga di organisasi notaris dan banyak usaha-usaha yang beliau hidupkan ya, sehingga begitu banyaknya, begitu aktifnya beliau di masyarakat. Nah, ini salah satu alumni Fakultas Hukum Pancasila Angkatan 83 yang menurut saya cukup sukses. Terima kasih Bu Oti ya, salam COVID dulu. Ya, ini Bu Oti ini bisa dijelasin Bu Oti, diterangkan setelah lulus dari Fakultas Hukum di Pancasila apa kiprah Ibu di masyarakat sekarang ini gitu, sesuai yang pernah kami dengar-dengar. Selama ini Ibu juga seorang notaris ini. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Terima kasih Bang Herman sudah hadir di OHA Center tempat kami. Jadi kita dulu waktu kuliah bersama-sama ya Bang ya. Yeah. Tahun 83. Ya, lagi nakal-nakalnya. Lagi blow up ya. Yang kita mempunyai banyak cita-cita, tapi Tuhan jualah yang menentukan. Jadi kalau Bang Herman aktif lalu di pengacara dan menjadi anggota dewan sampai sekarang. Politisi dan juga salah satu dari vice presiden dari Kongres KAI ya, dari Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia yang sangat membanggakan dari teman-teman angkatan kita. Saya itu salah satu yang sukses di angkatan kita, yang menjadi kebanggaan juga. Jadi saya merasa terhormat sekali beliau bisa hadir di acara halal bihalal ini. Kalau saya sendiri pada waktu selesai kuliah, saya masuk ke bank dulu, perbankan. Jadi waktu itu Bank Buana Indonesia. Terus akhirnya waktu juga lah yang menentukan nasib kita. Akhirnya saya sekolah lagi karena harus menunggu ambil notaris sambil menunggu orang tua. Akhirnya sekarang menjadi sekretaris umum dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dulu notaris di mana Bu? Notaris sekolahnya? Notarisnya di Karanganyar, Solo. Sekolahnya di mana tuh? Di Ponegoro. Undip, Fakultas Hukum Undip ya. Ya, jadi ambil S2 di ambil program notariatnya di Undip, ambil S2-nya di IBLAM juga. Ya. Jadi sampai sekarang ya insya Allah bisa menyusul lah dari kesuksesan Bang Herman gitu. Yang menjadi contoh untuk program S3 dan selanjutnya. Jadi ya alhamdulillah dipercaya juga, nggak nanggung kita kalau sudah berkecimpung seperti Bang Herman juga nggak tanggung-tanggung, harus menekuni, harus tekun di dalam satu profesi itu. Jadi aktif di organisasi notaris juga ya. Iya, jadi sekarang saya sekretaris umum Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oh, Ikatan PPAT ya? Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ya. Kalau ketua umum di Ikatan Notariat Undip, yang Undipnya saya ketua umum di alumni Undip. Juga di kalau di pengusahanya tahun yang silam saya wakil ketua untuk UKM Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi Bang separuh pengusaha juga nih, profesional, pengusaha juga gitu ya. Yang penting nggak boleh double. Iya, betul. Nggak boleh double dengan pengacara seperti Bang Herman. Saya nggak boleh double. Beberapa yang profesi yang tidak boleh double seperti polisi dan sebagainya, kita nggak boleh double. Tapi kalau bisnis bisa.
gitu. Jadi Ibu Ati punya butik juga ya? saya punya butik, makanya saya juga Terima kasih Bu, pernah dikasih batiknya tuh bagus banget itu. Terima kasih. Itu waktu zaman saya Pak Sofyan Wanadi, kita juga Pak Sofyan juga ke Cina untuk pameran di sana, dan sampai sekarang kita konsen untuk produk-produk dalam negeri, khususnya batik, tenun, etnik-etnik kita fokus di situ. Dan ya zaman Pak Sofyan beberapa menteri, ada 9 menteri dulu kita sarungkan. Jadi kita menyarungkan seluruh Indonesia. Ada hasilnya juga buku sarung. Terus juga kalau ada para duta besar juga diberi gift dari butik saya. Alhamdulillah Pak Sofyan mensupport. Biasanya nih kalau alumni bank tuh pasti notarisnya banyak pegang bank dong nih ya. Iya. Saya memang khususnya senang pegang bank. Pegang bank, ya. Karena menurut saya lebih saya kan perempuan, saya mau pekerjaan saya juga yang safety. Kalau bank kan udah berlapis-lapis tuh dari hukum orang legalnya sudah memprotek, orang AO-nya sudah memprotek. Jadi kalau di handle oleh notaris, insya Allah sudah aman aja. Safety hukumnya udah aman semua. Lain apa pengacara? Memang apa namanya passionnya di situ. Selain itu juga Ibu Ati, saya di sini saya lihat ada kafe, ada tempat-tempat pesta juga ya Ibu usahanya di sini ya. Jadi ini adalah akibat pandemi. Ya. Waktu itu hampir 1,5 tahun ya, kita lockdown, nggak boleh kemana-mana, tidak ada mall, tidak apa. Akhirnya hiburan saya, rumah saya yang sudah lama kosong, ini saya renovasi, saya bikin resto buat kumpul-kumpul teman dengan podcast, semuanya ini ada rooftop, jadi kalau matahari banyak masuk, jadi tidak perlu jemur di situ enak. Boleh juga nih. Ada kopi, jadi semua ini saya beli online. Jadi waktu renovasi kan tidak ada toko buka kan, tidak ada untuk banyak online dagangnya ya, pembeli online ya. Iya, enggak, untuk membangunnya kan saya nggak bisa beli lampu, harus dengan online. Kenari tutup, mana kan tutup. Nah ini hasil dari saya membeli online semua nih. Membeli online ya, kenangan lah bahwa di dalam pandemi ini saya bisa merenovasi rumah ini menjadi tempat kita meeting, tempat meeting juga kita bisa di rooftop, bisa di luar. Jadi suka saya di rooftop itu, saya udah kesana, lihat mantap banget ini. Ini sore-sore jam 5 enak banget nih ngopi di sini nih. Dan bisa buat meeting juga. Saya wifi-nya pasti saya bagus. Jadi, untuk meeting sekarang kan takut kan orang di dalam ruangan kan. Jadi meskipun begitu, jadi saya menyiapkan juga untuk rooftopnya untuk meeting di rooftop. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah lah. Usahanya bagus. Ya, profesionalnya bagus. Kita tidak boleh banyak mengeluh. Jadi harus berinovasi di dalam masa pandemi ini. Nggak boleh, aduh ini tutup, ini mengeluh aja. Nggak solusi juga. Padahal kita punya pegawai yang harus kita kasih makan kan. Jadi kita harus berputar otak, berinovasi supaya tidak ada PHK di tempat kita. Dan semuanya bisa alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, dan adanya vaksin ini mudah-mudahan COVID cepat berlalu di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Ibu ya, terima kasih wawancaranya. Demikianlah wawancara kita dengan Ibu Oti yang siang ini telah menyediakan tempat halal bihalal bagi alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila Angkatan 83. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat salam COVID-19. Terima kasih. Dari alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila Angkatan 83 yang bergerak dalam bidang profesinya sebagai dosen. Nah, di depan saya sudah ada Bapak Oni, Oni Handayani ya? Wibisono Undoyo. Oni Wibisono Undoyo yang sekarang profesinya sebagai dosen di Fakultas Hukum. Ngajar apa Pak Oni? Hukum acara perdata. Hukum acara perdata. Hukum adat. Hukum adat. Nah, selama kurang lebih kita 37 tahun Pak ya meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Pak Oni full time di kampus ya, langsung ngajar ya. Begitu lulus 1988 langsung menjalani proses pemagangan sebagai dosen dan setelah 3 tahun dengan melalui
dosen tidak tetap 2 tahun, baru di tahun keempat diangkat. Tetap sampai sekarang. Jadi sekarang sampai masih kurang lebih 30 tahunan lah. 30 tahunan. Menjalani profesi dosen. Luar biasa ya. Iya. Apa suka dukanya Pak Oni ngajar di kampus sendiri? Ya senangnya ya tentu kan ini panggilan jiwa profesi, dan kalau apa namanya sesuai dengan hati nurani itu biasanya senang menjalaninya, sehingga ya bisa dibilang nggak ada hambatan apapun lah, karena ternyata profesi ini profesi yang baik lah ya di pengabdian masyarakat. Kalau pada dunia pendidikan Indonesia lah, khususnya hukum, ternyata juga mengasihkan gitu kan. Ya kalau dukanya ya tentu karena kita berhubungan dengan seluruh sivitas akademika yang tentu pandangannya nggak sama. Ya, untuk menyamakan juga ada banyak hal-hal yang perlu perhatian khusus lah kira-kira gitu. Apalagi menghadapi dunia kemahasiswaan yang dinamikanya cukup tinggi, sehingga ya maklumlah mahasiswa kan generasi pendobrak ya, tentu ingin sekali didengar lah kira-kira begitu. Berarti kurang lebih sudah 30 tahun ya? Iya, 30 lebih. Masa luar biasa. Magang setahun. 30 tahun. Jadi, ya kan? karena kalau magang 4 tahun itu kan sudah 30 tahun. Iya, berarti kurang lebih 30 tahun udah di kampus. Setahun magang, mengikuti semua dosen senior kuliah. Kemudian setelah itu diangkat jadi dosen tidak tetap. Dengan surat tugas dekan 2 tahun, sudah bertanggung jawab atas kelas, tetapi statusnya masih dosen tidak tetap. Nah begitu tahun keempat diusulkan dekan menjadi dosen tetap. Alhamdulillah. Udah eksis lah sekarang ya. Gitu. Saya dengar-dengar katanya advokat juga nih, nyambi advokat juga nih terus. Ya, memang sejak mulai ngajar ternyata 5 tahun kok yang dapat hanya ilmu dan buku-buku banyak gitu kan. Padahal saya sudah memikirkan keluarga dan sebagainya. Wah, ini harus cari profesi lain. Ya, tambahan. Kebetulan senior-senior nawarkan di LKBH, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Ternyata bisa langsung diberi amanah sebagai sekretaris. Kita jalani satu periode ya, kira-kira 4 tahun, dan akhirnya di tahun kelima saya berusaha untuk ujian profesi advokat dan akhirnya dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Alhamdulillah. Tapi jadi, sekarang jabatan di kampus apa? Kebetulan saat ini diberi amanah sebagai Wakil Dekan 3. Wakil Dekan 3. Bidang kemahasiswaan dan alumni. Begitu Bapak Dr. Herman. Teman belajar, teman seperjuangan. Ya, kita ingat dulu main bola, main ini. Sama-sama ya itu. Udah kurang lebih ketemu lagi. 37 tahun nih Pak Oni. Kita tidak kumpul-kumpul lagi sekarang ini. Ya. Terima kasih Pak Oni wawancaranya kali ini. Semoga Pak Oni sehat, sukses dan selalu. Alhamdulillah, halal bihalal kali ini kita akan berkesempatan untuk mewawancarai alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila Angkatan 83, yaitu Bapak Wisnu Wardana, yang mana beliau ini adalah berkecimpung dalam TNI Angkatan Darat, lebih khusus lagi adalah polisi militernya Angkatan Darat. Nah ini kalau ada tentara-tentara yang nakal ditangkap sama Pak Wisnu nih. Salam Covid dulu Pak Wisnu. Salam Covid, salam kesehatan. Nah, ini Pak Wisnu ini adalah alumni Fakultas Hukum Pancasila Angkatan 83 dan profesinya di TNI AD Pak ya? Ya, di TNI aja ya. Bisa jelasin gimana setelah lulus Fakultas Hukum itu kok bisa berkiprah di TNI sampai sekarang, jabatan apa di TNI-nya? Ya baik ya, terima kasih Bang Herman. Pertama-tama setelah saya lulus itu kira-kira tahun 90-an lah 80 ya, 89-90 ya. Saya lulus, waktu itu saya daftar wamil ya, wajib militer lah, ikut mengikuti ya.
Nah, setelah saya lulus seleksi, saya berangkat pendidikan ke Magelang. Nah, di sana semua kecabangan ya, termasuk saya ya waktu itu masih umum. Sifatnya infanteri lah. Ya. Di sana pendidikan kita digodok ya, yang mulai dari otak kita sipil ini ya dirubah menjadi otak militer. Nah, doktrin kita sipil dirubah jadi doktrin militer. Nah, di situ setelah menempuh beberapa lamanya pendidikan, baru saya mendapat pangkat efektif menjadi Letnan 1. Ya. Setelah Letnan 1 itu saya dikorop polisi militer. Oh, Pomabri. Ya. Tuh, memang nggak jauh dari basic ilmu saya. Iya, betul. Ya, larinya saya ke polisi militer. Nah, disitulah saya berkiprah di dunia polisi militer. Gitu. Nah, pernah mendapat jabatan di mana aja? Ya. Di polisi militer itu pernah jadi komandan di mana aja? Untuk jabatan pernah menjadi Dandenpom. Dandenpom di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Terus Dandenpom di Solo. Waktu zaman Pak Jokowi masih wali kota. Dandenpomnya nih. Dandenpomnya saya dulu. Iya. Dandenpom itu waktu pangkatnya apa? Letkol ya? Letkol. Letnan Kolonel. Letnan Kolonel. Iya, jadi sekarang udah kolonel ya kalau salah ya, Pak Wisnu ya. Nah, sekarang di jabatan di mana nih kolonel? Sekarang saya ya udah menjelang pensiun ini. Menjelang pensiun ditarik di Mabes Abri kalau salah ya. Mabes TNI. Mabes TNI ya. Tepatnya di Babinkum TNI. Oke, Pak Wisnu, terima kasih nih wawancaranya nih. Ini salah satu angkatan 83 yang sukses di TNI, Angkatan Darat. Ya. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ibu Heni Puspowati ya. Dia ada sahabat saya angkatan 83, salah seorang alumni yang sukses juga. Dan profesi Ibu Heni adalah sebagai seorang advokat ya. Selamat jumpa Ibu Heni. Salam COVID-19. Ya, halo. Takut bersedih. Udah lama nih nggak ketemu nih. Kita udah berapa puluh tahun loh nggak ketemu loh. Kita reunian sekali aja. Pandemi udah setahun. Udah 2 tahun. Pandemi udah 2 tahun. Baru kali ini kita ketemu. Dulu terakhir ketemu di Ancol. Saya ingat waktu ketemu. Saya di Ancol aja yang ketemu Mbak Heni dulu di situ. Kita yang di Sultan itu kan ada tuh apa? Nggak, aku nggak ikut. Aku banyak keluar kota waktu itu. Waktu itu banyak tugas masih di DPR kalau saya waktu itu. Sering banyak jarang ketemu. Nah, setelah selesai dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila ya kurang lebih tahun 89 ya Mbak Eni ya, selesai 88 ya. Apa kiprahnya di luar? Saya dengar sudah jadi advokat nih sekarang nih, gimana ceritanya? Saya lulus itu, saya kuliah 10 tahun di wisuda dengan anak 3. Jadi sudah punya anak, iya hebat. Potong karena ngurus anak. Iya. Jadi saya pas 10 tahun deh lulus. 10 tahun ya. Tapi luar biasa loh. Bisa punya anak, bisa hamil dan bisa menyelesaikan sekolah. Itu luar biasa itu, jarang ada loh orang bisa kayak gitu. Janji ya ke ayah saya waktu itu boleh nikah tapi sekolah harus diselesaikan. Oh gitu. Terus buka kantor advokat nih ceritanya ya? Terus saya setelah anak saya paling kecil SD baru start mulai coba-coba itu awal-awal bareng sama teman kita juga Oti. Itu masih kandidat notaris. Saya Dina Oti itu bikin kantor. Walaupun saya nggak ambil notariat tapi diajak, kita deket bersahabat. Jadi ya ikut aja itu untuk marketing. Terus dari situ saya ada kantor pengacara yang spesialisasinya Haki. Oke. Itu Wijoyo CS. Saya di situ sempat mungkin 5-6 tahun ya. 5-6 tahun. Terus dari situ saya buka sendiri. Teman kita juga di Bisono Udoyo. Oke. Ada Mas Hadis ya. Itu berapa tahun gitu, terus pada akhirnya masing-masing mungkin ada pilihan yang bagus. Saya buka lagi sama ada partner sampai lagi. Sekarang. Sampai sekarang ya buka lagi. Sekarang. Jalan terus ya. Jadi berarti
Sudah berapa lama tuh kantor berkiprah di advokat itu? Kantor pengacaranya? Kalau di total berapa tahun ya, saya nggak pernah ngitung. Kalau sampai sekarang ya dari yang terakhir aja ya, 2006 berarti sudah 20 yang terakhir saya partneran aja. 16 tahun lebih ya, 16 tahun ya. Kalau sekarang 2021 2006 berarti udah 16 tahun lebih kantor advokatnya ya. Saya partneran sama yang terakhir ya. Yang terakhir ini ya. Sama-sama ibu soalnya. Sudah banyak nangani perkara nih ya. Perkara apa aja kalau bisa tahu? Corporate kali ya. Saya dengar Ibu ini main di corporate katanya. Iya. Awal-awal itu ya karena ikut di Haki itu ya. Haki. Habis itu ya corporate. Lebih corporate sama ya itu sih. Banyak Haki ya, corporate dan Haki. Perdata juga private. Perdata ya. Pengadilan masih suka nanganin perkara juga, pengadilan. Kantor saya iya, tapi partner saya sama kalau buat ini jarang ya, jarang ke pengadilan lagi ya udah. Saya ngurusin corporate aja ya. Terima kasih nih kiprah dan kesempatan diberikan untuk wawancara. Iya. Ini adalah satu profil 83 FHOP yang sukses.